Hmm, Ibu-ibu sekalian, tadi sudah belajar ya, sudah diterangkan terkait eh, penyandang disabilitas ya. Ibu-ibu sekalian, eh, bisa dijelaskan tadi yang sudah saya sampaikan, penyandang disabilitas itu apa? Monggo ibu-ibu sekalian, Putri monggo dijawab apa tadi penyandang disabilitas itu. Ya, terus pendapat lagi yang lain. Bu Rumi, monggo. Apa itu penyandang disabilitas? Ya, selanjutnya siapa lagi yang mau berpendapat? Nggih, monggo. Mbak Nur. Ya, terima kasih. Semua jawabannya intinya benar. Eh, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi. Mungkin dari ibu-ibu sekalian, ada nggih yang di lingkungannya yang terdapat eh, penyandang disabilitas? Monggo angkat tangan yang di lingkungannya atau di keluarganya terdapat penyandang disabilitas. Nggih, dari Ibu Yayu. Sinten Bu yang penyandang disabilitasnya? Tetangga. Nggih, tetangga nggih. Nah, bagaimana Bu? Itu termasuk jenis penyandang disabilitas yang apa? Fisik ya. Jadi ada yang kurang sempurna dalam anggota tubuhnya, ada yang kurang, contohnya tadi dari Ibu Yayu penyandang ada lingkungannya tangganya yang penyandang disabilitas fisik, kakinya enggak ada ya Bu. Bagaimana Bu dari lingkungannya, apakah menjauhi anak tersebut atau gimana, atau dicaci maki atau gimana Bu? Ya, yuk bisa menjawabnya. Ya, itu sudah baik Bu. Jadi tidak mencaci maki, tidak mengucilkan, tetap biasa nggih. Jangan sampai beda-bedakan. Itu lingkungannya sudah bagus. Untuk yang lain ada lagi yang tetangganya, lingkungannya atau keluarganya yang terdapat penyandang disabilitas. Nggih, Mbak Nur, bisa dijelaskan? Nggih, dari Mbak Nur ini tadi ada penyandang disabilitas tetangganya nggih. Nah, disabilitas itu yang eh, tidak mendengar atau tunarungu lah. Itu dalam hal mendengar itu kurang baik. Bagaimana Ibu semua, apakah penyandang disabilitas yang di lingkungan Mbak Nur ini diperhatikan atau malah justru diabaikan, tidak diajak komunikasi, dikucilkan atau gimana? Ya, Mbak Nur baik, lingkungan sudah baik, tetap merangkul si disabilitas tersebut, dan alhamdulillah tetap disekolahkan nggih. Nggih, si disabilitas tetap disekolahkan oleh orang tuanya, karena
meskipun penyandang disabilitas, dia tentunya punya hak, ya. Hak untuk bersekolah. Apa sih hak-hak penyandang disabilitas? Monggo ibu-ibu yang bisa menjawab, bisa angkat tangan. Hak untuk penyandang disabilitas itu apa aja? Oke, monggo. Mbak Lia. Iya, hak untuk hidup, benar. Jadi penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk hidup, ya. Selanjutnya, monggo yang lain selain hak untuk hidup. Apalagi? Ya, betul. Hak untuk bersekolah. Jadi penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk bersekolah. Terdapat sekolah khusus, ya, untuk penyandang disabilitas seperti tingkat SD, ya, SDLB, sekolah dasar luar biasa, ya. Kalau tingkat SMP, ya, SMPLB dan SMA, ya, SMALB. Jadi penyandang disabilitas tersebut bisa bersekolah, jadi bisa belajar bersama, tentunya dengan penerapan yang khusus, ya. Jadi semuanya bisa diterima. Hak untuk apa lagi, nggih, ibu-ibu? Penyandang disabilitas hak untuk bekerja, nggih. Nah, jadi penyandang disabilitas juga berhak untuk bekerja, nggih, mencari uang, meskipun mempunyai keterbatasan, namun penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk bekerja. Terus hak untuk beribadah. Jadi penyandang disabilitas juga berhak untuk beribadah, karena manusia pada saat itu juga sudah mempunyai agama, dan agama itu sendiri juga harus diikuti kewajibannya. Salah satunya adalah Islam ini harus berkewajiban untuk sholat, untuk beribadah supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terus hak untuk tidak dikucilkan, ya. Jadi ibu-ibu semua jangan sampai mengucilkan atau mencaci maki penyandang disabilitas tersebut, karena penyandang disabilitas ini juga manusia, punya hati, punya perasaan. Jadi kita harus bisa membayangkan bila mana kita berada di posisi penyandang disabilitas tersebut. Jadi kita harus bisa berpikir ulang supaya jangan sampai seorang penyandang disabilitas itu merasa dikucilkan, merasa diabaikan. Justru penyandang disabilitas ini perlu pendekatan, perlu sering-sering diajak komunikasi, sering dilibatkan, jangan sampai diabaikan, nggih. Apalagi kekerasan, nggih, jangan sampai membuat jadi kekerasan terhadap anak disabilitas, karena disabilitas juga dilindungi oleh hukum juga, ya. Jadi disabilitas juga perlu diperlakukan sama dengan orang lain, ya, sama dengan orang-orang yang normal, semuanya. Jadi selain itu juga mempunyai hak apa lagi? Hak untuk berolahraga, ya. Jadi penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk berolahraga. Jadi untuk olahraga itu tidak hanya orang-orang yang normal atau orang-orang yang seperti yang lainnya. Jadi disabilitas juga mempunyai hak untuk berolahraga meskipun mempunyai keterbatasan fisik, mental, dan yang lainnya.
itu tolong dipahami nggih ibu-ibu, hak disabilitas dan apa yang perlu kita lakukan terhadap orang-orang penyandang disabilitas dan apa yang tidak perlu kita lakukan terhadap orang-orang yang penyandang disabilitas. Tunggu ibu-ibu bisa dipahami nggih. Terima kasih ibu-ibu.